Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu komputer dasar jaringan, kita akan mempelajari tentang konfigurasi BIOS. BIOS yang merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang ditulis dalam bahasa assembly untuk mengatur fungsi-fungsi dasar dari perangkat hardware atau perangkat keras pada komputer atau PC. Sebagaimana dengan kepanjangannya, yaitu Basic Input Output System, maka BIOS ini dapat diartikan sebagai sistem dasar yang mengatur proses input dan output data yang ada pada perangkat komputer. Secara lengkapnya, BIOS ini merupakan sebuah program yang dibuat untuk mengatur berbagai fungsi perangkat keras yang ada pada perangkat komputer. Jadi, BIOS ini berbeda dengan perangkat lunak lainnya. Jika kebanyakan perangkat lunak itu diinstal di bagian memori hard disk ataupun media penyimpanan komputer, BIOS ini disimpan pada sebuah chip khusus berupa memori flash yang biasa disebut dengan CMOS. Ini BIOS berada dalam sebuah chip memori ROM atau flash memory berbahan CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor yang terdapat di motherboard atau mainboard. Biasanya, orang-orang menyebut baterai yang menempel pada motherboard ini dengan sebutan baterai CMOS. Baterai inilah yang berfungsi menjaga tanggal dan pengaturan lainnya yang telah disetting oleh pengguna agar tidak hilang meskipun komputer dimatikan. Jadi BIOS ini memiliki beberapa tugas penting seperti memuat sistem operasi atau yang biasa disebut dengan istilah booting. BIOS juga bertugas sebagai penyedia instruksi pada mikroprosesor untuk menyalakan komputer. Jadi salah satu instruksi yang diperintahkan oleh BIOS pada mikroprosesor itu adalah Power on Self Test atau POS, yang fungsinya untuk menguji status pengoperasian semua hardware pada komputer. Instruksi lain diberikan kepada mikroprosesor adalah melakukan aktivasi chip BIOS yang terdapat pada beberapa komponen lain pada komputer seperti SCSI dan kartu grafis. Lalu memeriksa dan mengelola periferal komputer melalui rutinitas tingkat rendah selama proses startup berlangsung. Selain itu, dilakukan oleh mikroprosesor juga, yaitu manajemen clock, hard disk, dan pengaturan lainnya. Ini fungsi BIOS yang tadi dijelasin. Yang pertama itu menjalankan perintah Power on Self Test atau POS. Jadi sebelum menginstal sistem operasi pada perangkat komputer, penggunanya itu wajib melakukan beberapa pengecekan pada bagian perangkat komputer dan juga spesifikasi hardware komputer dengan menggunakan BIOS. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan tingkat kompatibilitas sistem operasi yang ingin dipasang dengan spesifikasi perangkat komputer. Jadi kita cek dulu tingkat kompatibilitasnya sesuai enggak dengan spesifikasi perangkat komputernya. Lalu kedua, ada mengatur konfigurasi dasar pada komputer, yaitu sebagai bagian yang mengatur dan mengkonfigurasi beberapa perangkat yang ada pada komputer. Cara kerja BIOS dalam konfigurasi perangkat komputer ini adalah dengan memberikan informasi dasar yang dibutuhkan untuk bisa beroperasi. Proses konfigurasi ini sendiri dapat diatur sesuai dengan kehendak pengguna komputer. Lalu yang terakhir, ketiga, memberikan informasi dasar pada komputer. Jadi, memberikan informasi dasar tentang proses interaksi yang berjalan di tiap-tiap bagian yang ada pada perangkat komputer. Contohnya, informasi yang diberikan oleh BIOS adalah informasi mengenai drive ataupun memori yang akan digunakan sebagai media penginstalan sistem operasi pada komputer. Jadi BIOS ini sangat penting karena fungsinya itu banyak, bahkan fungsi signifikannya kalau misalnya perangkat ini nggak ada,
maka kalian bahkan tidak bisa menjalankan komputer tersebut, atau komputer ini tidak beroperasi dengan baik. Ini ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, langkah-langkah konfigurasi BIOS. Yang kedua, instalasi sistem operasi pada Windows. Ini yang ketiga itu untuk persiapan minggu selanjutnya. Silakan kerjakan menggunakan pulpen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.